Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas mata kuliah kriptografi yang beranggotaan yang pertama Nur Fitrati Sadia dan saya sendiri Siska Maya Amalia dengan topik kombinasi algoritma Vincenzi Cipher dan Afin Cipher dalam pengamanan pesan rahasia. Di latar belakang ini, bahwasannya kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi. Nah, pengamanan pesan rahasia ini dilakukan dengan mengubah menjadi kode-kode yang sulit dipahami oleh pihak lain. Nah, biasanya itu menggunakan metode penyandian. Pada awalnya, metode penyandian ini menekankan kerahasiaan algoritma itu sendiri. Namun, pendekatan ini dianggap kurang praktis karena setiap kali bertukar pesan rahasia, pengguna perlu membuat algoritma baru. Selanjutnya, berkembanglah metode penyandian yang berfokus pada menjaga kerahasiaan kunci, yang mana dikenal dengan ilmu kriptografi. Nah, meskipun pendekatan utamanya itu berbeda, namun ilmu kriptografi ini merupakan ilmu yang paling efektif untuk melindungi pesan rahasia dari upaya pencurian informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan. Nah, rumusan masalah yang diambil, yang pertama itu bagaimana proses enkripsi dari kombinasi metode Vincenzi Cipher dan Afin Cipher dalam pengamanan pesan rahasia. Yang kedua, bagaimana proses dekripsi dari kombinasi metode Vincenzi Cipher dan Afin Cipher dalam pengamanan pesan rahasia. Nah, tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui proses enkripsi dari kombinasi metode Vincenzi Cipher dan Afin Cipher dalam pengamanan pesan rahasia. Yang kedua, untuk mengetahui proses dekripsi dari kombinasi metode Vincenzi Cipher dan Afin Cipher dalam pengamanan pesan rahasia. Nah, di bab 2 ini yang pertama saya jelaskan enkripsi. Nah, enkripsi merupakan proses mengubah data asli atau yang disebut plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami atau terbaca atau yang dinamakan ciphertext dengan menggunakan algoritma dan kunci tertentu. Nah, tujuan dari enkripsi ini untuk menyembunyikan pesan atau informasi dari pihak yang tidak berhak. Secara matematis, enkripsi ini bisa dinyatakan seperti ini, yang mana ketika proses enkripsi ini dilakukan, maka pesan M ini disandikan menggunakan kunci K, kemudian menghasilkan pesan C. Nah, pesan M ini dapat disebut sebagai plain text, sedangkan pesan C ini dapat disebut sebagai ciphertext. Selanjutnya dekripsi. Nah, pengertian dekripsi ini merupakan proses mengembalikan ciphertext kembali ke bentuk aslinya atau plain text sehingga dapat mudah untuk dipahami. Nah, tujuan dari dekripsi ini digunakan untuk mengembalikan sandi-sandi yang telah diacak menjadi bentuk asli dengan menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi. Nah, secara matematis dekripsi ini bisa ditulis seperti ini yang artinya itu ketika proses dekripsi ini dilakukan, pesan C merupakan ciphertext yang diuraikan dengan menggunakan kunci K sehingga menghasilkan pesan M yang merupakan plain text. Adapun diagram dari proses enkripsi dan dekripsi ini seperti gambar ini yang artinya bahwa untuk melakukan proses enkripsi diperlukan input berupa plain text dan juga kunci enkripsi agar dapat menghasilkan ciphertext. Sedangkan untuk proses dekripsi diperlukan input berupa ciphertext dan juga kunci dekripsi untuk dapat menghasilkan plain text. Nah, kemudian pengertian dari Vincenzi Cipher. Vincenzi Cipher ini merupakan bagian dari algoritma kriptografi klasik yang sangat dikenal karena menggunakan rumus matematika. Nah, Vincenzi Cipher ini dalam menggunakan kuncinya itu menggunakan sebuah kata atau susunan dari beberapa huruf.
Nah, proses enkripsi ini bisa dilihat seperti ini yang sudah dikombinasikan dengan ASCII. Nah, maksud dari gambar proses enkripsi ini yaitu untuk mengubah plain text menjadi ciphertext, maka fingernail cipher ini dibutuhkan input berupa plain text dan sebuah kunci. Nah, proses dekripsi dari fingernail cipher seperti ini setelah dikombinasikan dengan ASCII. Nah, gambar ini yaitu maksud gambar ini itu untuk merubah ciphertext menjadi plain text pada fingernail cipher dibutuhkan input berupa ciphertext dan sebuah kunci. Selanjutnya AFIN-Cipher. AFIN-Cipher ini merupakan teknik cipher yang merupakan perluasan dari Caesar cipher. Nah, AFIN-Cipher ini tergolong dalam algoritma klasik yang merupakan algoritma penyandian yang sudah ada sebelum era digital sekarang ini. Nah, AFIN-Cipher ini tergolong algoritma klasik yang terdiri dari cipher substitusi dan cipher transposisi. Nah, dalam menggunakan kunci, AFIN-Cipher ini menggunakan kunci simetris. Nah, proses enkripsi ini bisa menggunakan rumus seperti ini, yang mana ini sudah dikombinasikan dengan ASCII. Nah, diagram ini menjelaskan, dan diagram proses enkripsi ini menjelaskan bahwasannya untuk memperoleh ciphertext menggunakan AFIN-Cipher dibutuhkan input berupa plain text yang akan dienkripsi menggunakan dua buah kunci. Nah, proses dekripsinya ini bisa dilihat seperti ini yang setelah dikombinasikan dengan ASCII. Dalam gambar ini, maksudnya itu untuk memperoleh plain text menggunakan AFIN-Cipher dibutuhkan input berupa ciphertext yang akan dienkripsi menggunakan dua buah kunci. Nah, selanjutnya apa sih ASCII? Jadi ASCII merupakan metode yang digunakan komputer untuk mewakili karakter-karakter seperti huruf atau angka. Dalam kode ASCII itu terdapat 95 karakter, diantaranya terdiri dari 26 huruf alfabet kapital A sampai Z, kemudian 26 huruf alfabet kecil A sampai Z, dan 10 karakter angka 0 sampai 9, serta 33 karakter khusus yang berisi simbol matematika, tanda baca, dan karakter spasi. Nah, pengaruh perkembangan ASCII ini berkaitan juga dengan perkembangan teknologi, yaitu dalam banyaknya karakter yang digunakan menjadi 8 bit atau sering disebut US ASCII 8. Nah, ASCII ini terdiri dari bilangan binar sampai bilangan binar 0000 sampai 11 yang mewakili karakter 256. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan penelitian kualitatif karena memiliki fokus terhadap pemahaman yang mendalam dan pengembangan teori mengenai kombinasi kriptografi metode fingernail cipher dan AFIN-Cipher dalam mengamankan pesan rahasia. Nah, tahap penelitiannya itu yang pertama algoritma pembentukan kunci, yang kedua itu algoritma enkripsi pesan, dan yang ketiga itu algoritma dekripsi pesan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rifitri Sadia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pada pembahasannya, yaitu algoritma enkripsi, simulasi enkripsinya, terus algoritma dekripsi dan simulasi dekripsinya. Yang pertama itu ada algoritma enkripsi. Apa sih langkah-langkahnya dalam mengenkripsikan suatu pesan dengan menggunakan fingernail cipher dan AFIN-Cipher yang dikombinasikan dengan ASCII? Terdapat dua langkah dalam mengenkripsi suatu pesan, yaitu yang pertama, kita bisa mengenkripsikan plain text-nya menggunakan fingernail cipher dulu, dan selanjutnya hasil ciphertext dari fingernail cipher tadi akan dienkripsikan lagi dengan metode AFIN-Cipher. Dengan rumus enkripsi fingernail cipher-nya,
yaitu PI plus KI min 32, di mana PI adalah plain text dan KI adalah kuncinya. Mod 95 plus 32. Dan rumus metode A Vincipernya, enkripsi metode A Vincipernya, yaitu A, C min 32 plus B mod 95 plus 32. Di mana A harus di mana A harus relatif prima dengan 95 dan CI adalah hasil ciphertext dari Pictionary Keeper. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu ada simulasi enkripsi. Di sini simulasinya kita menggunakan plain text, kriptografi, huruf kapital semua, strip 2024 dengan kata kuncinya adalah API dengan A-nya huruf kapital. Langkah pertama, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita menentukan indeks dari plain text-nya terlebih dahulu, di mana K dalam ASCII itu berindekskan 75, R 82, I 73, dan seterusnya. Seperti yang sudah tertulis di PPT. Next. Langkah keduanya dalam menenkripsi suatu pesan, yaitu kita bisa menenkripsikan dengan binary cipher terlebih dahulu. Tadi di algoritmanya sudah dijelaskan untuk menenkripsi suatu pesan dengan binary cipher, kita itu membutuhkan plain text dan kunci. Plain text-nya tadi K besar itu 75. Kuncinya A besar itu 65. Jadi rumus dari enkripsinya tadi kan plain text ditambahkan dengan kunci min 32 mod 95 plus 32. Plain text-nya kita tadi ada 75, kuncinya 65, dikurangi 32 mod 95 plus 32 menghasilkan 45. Untuk R itu 82. I, P kecil itu ada di 112. Jadi 82 sebagai plain text-nya, 112 sebagai kuncinya, plus 32, mod 95 plus 32, yang menghasilkan 99. Itu berlaku untuk semuanya. Next. Langkah yang ketiga dan langkah yang terakhir dalam menenkripsi suatu pesan, yaitu menggunakan enkripsi menggunakan metode A Vinciper. Di mana tadi sudah dijelaskan dalam algoritmanya, kita untuk menentukan enkripsi dengan A Vinciper, yaitu kita membutuhkan A dikalikan dengan ciphertext hasil dari Pictionary tadi, dikurangi 32, plus 25, plus B, mod 95. Untuk penelitian ini, kita menggunakan A-nya itu 3 yang relatif prima dengan 95 dan 25-nya sebagai B-nya. Contohnya sebagai tadi di slide sebelumnya, ciphertext pada huruf K besar, yaitu menghasilkan 45. Jadi enkripsinya menjadi 3 dikalikan dengan 45 min 32 plus 25 mod 95 plus 32 yang menghasilkan 96. Selanjutnya ada R. R-nya tadi kita dapat ciphertext-nya itu 99. Jadi enkripsinya 3 dikalikan dengan 99 min 32 plus 25 mod 95 plus 32 yang menghasilkan 68. Itu berlaku untuk semuanya. Ciphertext akhir yang dihasilkan yaitu seperti yang tertulis tertulis di PPT. Next.
Selanjutnya yaitu ada algoritma dekripsi. Untuk mendekripsikan suatu ciphertext dengan Vigenary Cipher dan Affine Cipher yang sudah dikombinasikan dengan ASCII, terdapat dua langkah juga, seperti enkripsinya tadi. Kalau tadi enkripsinya kita menggunakan Vigenary dulu, baru Affine. Kalau dekripsinya kita menggunakan Affine dulu, baru Vigenary. Untuk langkah yang pertama yaitu kita mendekripsikan hasil ciphertext-nya tadi menggunakan Affine Cipher dengan rumus A inverse dikalikan dengan C ciphertext hasil Affine tadi dikurangi 32 min B mod 95 plus 32. Di mana A inverse-nya ini merupakan inverse dari A yang sama dengan enkripsinya tadi. B-nya juga seperti itu. Langkah yang kedua, kita mendekripsikan hasil plain text dari Affine tadi. Kita dekripsikan lagi menggunakan Vigenary Cipher. Dengan rumus PI min KI min 32 mod 95 plus 32. Di mana PI-nya adalah hasil dari plain text yang kita menggunakan Affine Cipher tadi. KI-nya adalah kunci yang sama dengan enkripsinya tadi. Mod 95 plus 32. Next. Untuk slide ini, yaitu kita simulasi untuk mendekripsikan ciphertext yang kita dapat dari enkripsi tadi. Langkah yang pertama dalam mendekripsikan tadi yaitu mendekripsikan menggunakan metode Affine Cipher dengan rumus A inverse dikalikan ciphertext min 32 min B mod 95 plus 32. Hasil ciphertext pada enkripsi tadi untuk contohnya yang pertama itu ada 96 dan inverse dari 3 itu 32. Jadi dekripsinya menjadi 32 dikalikan 96 min 32 min 25 mod 95 plus 32 yang menghasilkan 45. Yang kedua yaitu ada ciphertext yang kedua ya, yaitu ada 68. Jadi 32 dikali 68 min 32 min 25 mod 95 plus 32 yang menghasilkan 99. Next. Langkah yang kedua yaitu menyelesaikan dekripsi hasil dekripsi plain text Affine tadi dengan Vigenary Cipher dengan kunci yang sama yaitu API tadi. Ciphertext plain text yang dihasilkan dari Affine tadi itu contohnya ada 45. 45 itu sebagai plain text. K-nya kita mengambil 65 dan dihasilkan plain text-nya yaitu 45 min 65 min 32 mod 95 plus 32 yang menghasilkan 75. Itu berlaku untuk semuanya. Dan plain text yang dihasilkan akan kembali lagi dengan plain text awal kita yaitu kriptografi 2024. Next. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu proses enkripsi kombinasi metode Vigenary Cipher dan Affine Cipher diawali dengan melakukan enkripsi terhadap metode Vigenary dan hasil ciphertext dari metode Vigenary tadi akan dienkripsikan lagi dengan metode Affine Cipher. Pada proses enkripsi ini diperkuat dengan perhitungan model ASCII. Kesimpulan yang kedua yaitu ada pada proses pendekripsian kombinasi metode Vigenary Cipher dan Affine Cipher diawali dengan
melakukan dekripsi terhadap metode AVINCIPER yang hasil plain text-nya akan didekripsikan lagi menggunakan metode BEGINER-JIPPER. Pada proses dekripsi ini diperkuat dengan perhitungan modulo ASCII dan proses dekripsi kombinasi BEGINER-JIPPER dan AVINCIPER dapat mengembalikan ciphertext menjadi plain text semula. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Sekian, apabila ada kata atau kalimat yang salah dalam menjelaskan materi ataupun kesalahan dalam menjelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.